seorang menggunakan busana adat di suku, ada salah satu suku di Papua itu jelas berpotensi menyinggung ras dan etis di salah satu suku di Papua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas salah satu isu yang demikian hangat sedemikian rupa melalui dunia medsos, di mana seorang yang bernama Ruhut Sitompul, sarjana hukum, men-tweet dalam Twitternya itu dilakukan kemarin sebetulnya, yaitu Rabu 11 Mei 2022 kemarin. Captionnya salah satu di Twitternya itu menyatakan bahwa saya bacakan, hahaha, kata orang Betawi, usahe ngeri, sibdah. Nah, yang menjadi heboh adalah dalam tweetnya itu dilampirkan juga caption tersebut adalah gambar seseorang yang mirip dengan katakanlah mirip Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, di mana dalam gambar atau foto tersebut tidak menggunakan busana atau kalah dengan baju adat di suku, salah satu suku di Papua sana, dan dengan wajah atau foto yang mirip Gubernur DKI Anies Baswedan. Nah, karena caption tersebut ini yang membuat heboh sedemikian rupa dunia media sosial, baik di medsos maupun di media-media cetak begitu, yang jelas-jelas seorang Ruhut Sitompul ini kalau kita perhatikan, kenapa selalu saja bikin heboh dan merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang kebal hukum seolah-olah begitu, dan selalu memberikan ujaran-ujaran yang katakanlah menimbulkan potensi menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian di antara masyarakat begitu. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat atau kita baca tweetan tersebut, itu jelas-jelas ya berpotensi menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, yang kalau kita mengacu kepada sebagai contoh Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, situ jelas ditentukan ya, seseorang itu kalau melakukan suatu ujaran atau perkataan yang menyinggung, dalam hal ini tadi dikasih contoh caption, seorang menggunakan busana adat di suku, ada salah satu suku di Papua itu jelas berpotensi menyinggung ras dan etis di salah satu suku di Papua itu. Demikian juga sebetulnya hal ini bisa juga berpotensi melanggar hukum, seperti kita lihat kalau di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, perubahan dari Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronika atau ITE, itu jelas-jelas ditentukan di pasal 28 ayat 2, demikian juga ditentukan di pasal 45 ayat 2. Sana dikatakan jelas-jelas ya, kalau seseorang itu memberikan suatu katakanlah ujaran atau informasi yang berupa kebencian atau bisa menimbulkan suatu permusuhan yang diakibatkan atau berakibat kepada suku, agama, ras, antar golongan atau SARA biasa disebut, ini ujaran seorang Ruhut Sitompul berpotensi ya, melakukan suatu pelanggaran hukum yang ataupun permusuhan mengakibatkan SARA tadi. Ini jadi rame betul, dimana sedemikian hebohnya di masyarakat, sampai-sampai juga sudah dilaporkan oleh salah satu kelompok masyarakat dari Papua juga ke Polda Metro Jaya tentang kasus tersebut. Jadi kelompok itu sudah memberikan laporan pihak kepolisian, dan hal ini kan jadi aneh ya. Jadi tampaknya ada suatu diskriminasi hukum kalau kita lihat selama ini kepada pihak-pihak yang katakanlah beroposisi dengan pihak rezim pemerintah, itu sedemikian cepat sekali atau respon dari pihak penegak hukum dalam ini kepolisian untuk menanggapi itu, merespon laporan-laporan yang katakanlah sebutlah
Sebagai contoh misalnya yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE, misalnya terjadi setahun yang lalu terhadap kasus Habib besar Habib Rizik Syihab misalnya begitu, dengan salah satu ujarannya yang mengatakan bahwa saya sehat-sehat saja, itu faktanya yang bersangkutan beliau akhirnya disidangkan, diadili, dan akhirnya ditahan. Demikian juga selanjutnya beberapa contoh kasus lainnya. Misalnya yang baru-baru ini terjadi 2 bulan yang lalu, kasus seorang aktivis muslim pegiat media sosial Edi Mulyadi misalnya. Demikian juga karena ujarannya atau ungkapannya tentang satu kata yang menyatakan tempat jin buang anak misalnya begitu, yang sebetulnya ini suatu ungkapan yang biasa-biasa saja dan sebagai bercandaan atau guyonan dengan masyarakat, juga demikian diproses hukum, ya, kemudian di penjara, dan jadi saat ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, kontroversinya tanpa ada diskriminasi hukum di sini adalah contoh konkret kalau ini atau hal-hal seperti ini terjadi pada mereka-mereka yang dekat dengan pihak penguasa atau pihak rejim. Ambil contoh adalah yang terjadi pada kasus Abu Janda yang sudah berpuluh-puluh kali juga melakukan penghinaan, terutama kepada golongan umat muslim. Dan kami sendiri sudah melaporkan beberapa kali kepada pihak penyidik, ya, baik di Polda maupun di Mabes Polri. Itu tidak ada respon atau tindak lanjut dari pihak penegak hukum terhadap bersangkutan. Contoh lain adalah misalnya Denny Sregar. Berkali-kali juga beliau bermasalah atau dimasalahkan oleh terutama kelompok muslim, lagi-lagi kelompok Islam. Juga tidak ada tindak lanjut sedemikian rupa dari pihak kepolisian. Kalau belum hilang dari ingatan kita lah kasus Ade Armando yang baru-baru terjadi di kerumunan di wilayah Senayan sana. Ya, demikian juga berkali-kali dan beratus-ratus kali mungkin melakukan satu ujaran-ujaran kebencian dan tidak ada proses secara serius dari pihak kepolisian. Ini faktanya seperti itu. Dan saya sendiri atau dan teman-teman juga sempat menyidangkan kasus beliau kira-kira 4 tahun yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga, yang bersangkutan statusnya masih sebagai tersangka sampai saat ini juga tidak jelas juntrungannya bagaimana tindak lanjut terhadap status Ade Armando secara hukum, dan masih bebas saja di luaran itu melakukan ujaran-ujaran kebencian, katakanlah begitu. Apalagi juga baru-baru ini yang selalu juga berkuar-kuar di medsos maupun media TV adalah dia yang disebut Habib Riwo. Sama saja, lalu melakukan ujaran-ujaran yang menimbulkan rasa kebencian atau bisa menggagas permusuhan di antara kelompok masyarakat, terutama kelompok golongan muslim. Juga tidak ada tindak lanjut secara hukum. Inilah yang terjadi. Oleh sebab itu, tentu dalam kasus seperti tadi disebutkan di awal, Rihuci Tompol yang sudah dilaporkan pada pihak kepolisian, dalam hal ini pihak Polda Metro Jaya, kami berharap ada tanggapan serius untuk menindaklanjuti kasus tersebut dari proses secara hukum. Sebagai negara hukum atau restart due process of law itu harus berlaku kepada setiap orang, setiap warga negara. Kita ingin lihat bahwa di negara yang katanya restart negara hukum ini, hukum bisa diberlakukan sama pada setiap orang. Jadi tidak tajam saja kepada kelompok oposisi, tapi juga tajam semua sama kepada semua orang warga negara di Indonesia. Demikian harapan kita semua. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.